Ya, pertama bagi siapapun di era digital, kita tahu setiap orang punya kesempatan yang sama untuk menceritakan tentang siapa dirinya. Tantangannya adalah ketika Anda seorang tokoh, seorang selebritis yang pernah mengalami krisis reputasi, tentu saja upaya untuk kembali berada di panggung bukanlah upaya yang mudah. Apalagi butuh waktu bagi masyarakat untuk yakin bahwa kita yang pernah melakukan sebuah kehilafan atau kesalahan itu benar-benar sudah mampu memberikan dan meyakinkan publik bahwa kita sudah berubah. Dalam teori manajemen reputasi, ini merupakan satu hal yang tidak sederhana. Kenapa? Karena biasanya publik akan mengharapkan seseorang, apalagi tokoh terkenal, untuk selalu menjadi orang yang positif dan baik. Jadi ketika satu masa orang yang terkenal, orang yang dipuja itu melakukan sebuah kesalahan, maka luka hati publik akan jauh lebih tinggi. Sedihan publik tentu akan jauh lebih berat. Sehingga memang perlu upaya yang jauh lebih keras bagi seorang tokoh atau selebritas untuk dapat kembali merebut kepercayaan publik. Bagi seorang tokoh atau selebritis yang mungkin pernah melakukan kesalahan, tentu dia akan harus memilih betul langkah-langkah yang perlu dilakukan. Apalagi ini berkaitan dengan media. Artinya pengalaman masa lalu dalam sejarah manajemen reputasi dan citra dari banyak tokoh dunia sekalipun, memang biasanya setelah krisis reputasi yang mereka alami, mereka akan betul-betul berhati-hati melangkah, berhati-hati bersikap, berhati-hati berbicara. Dan ini tentu saja menjadi satu hal yang positif juga, artinya menunjukkan bahwa tokoh atau selebritis tersebut serius untuk kembali menjadi teladan bagi masyarakat. Setiap orang sekali lagi memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dirinya. Dan dalam catatan sejarah pengelolaan reputasi dan citra para tokoh-tokoh dunia sekalipun, memang nasi sudah menjadi bubur, tapi bubur pun masih bisa dinikmati. Jadi artinya memang selalu ada kesempatan bagi siapapun, asal tadi kuncinya adalah satu, mereka betul-betul berubah, lalu kemudian melakukan kebaikan yang terus-menerus konsisten, yang kemudian menjadi karakter mereka. Yang menjadi karakter itu apa? Mau atau tidak adanya sorot kamera, mereka akan melakukan kebaikan itu secara terus-menerus. Kalau kunci ini dilakukan, sudah terbukti banyak tokoh-tokoh besar yang juga mengalami roller coaster citra, itu bisa kembali merebut hati kepercayaan publik. Kita tentu harus memberi kesempatan kepada siapapun untuk menunjukkan dan meyakinkan masyarakat bahwa orang yang pernah bersalah juga bisa kembali menjadi orang yang lebih baik. Itu tentu saja berlaku untuk siapapun, tidak terkecuali seorang selebritis. Tapi yang paling berat adalah ketika dia seorang selebritis, maka kekecewaan publik tentu akan jauh lebih dalam. Disinilah dibutuhkan kesabaran bagi tokoh atau selebritis tersebut kalau memang yang bersangkutan bertujuan kembali merebut hati publik. Bagi seorang tokoh atau selebritis yang sudah matang, biasanya mereka akan memahami betul resiko tersebut. Karena di era digital, di mana semua orang sekarang setara bisa menjadi selebritis gitu ya. Sekarang setiap orang harus sadar bahwa CCTV ada di mana-mana. Artinya siapapun bisa menjadi pengawas, pembawa berita bagi sikap dan perilaku kita. Kenapa? Karena menurut data Hotsuite misalnya, jumlah penduduk Indonesia itu 270 juta. Tapi jumlah handphone atau gawai itu lebih dari 340 juta. Banyakan gawainya daripada manusianya. Artinya pengawasan sosial lewat gawai-gawai yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia itu seharusnya menjadi penjaga moral bagi siapapun, bukan hanya seorang selebritis, tapi siapapun pengguna sosial media, pengguna media, untuk bisa memastikan baik itu sikap, perkataan, perilakunya adalah hal yang positif. Kenapa? Karena lagi-lagi semua orang sekarang bisa menjadi CCTV dan pengawas moral kita. Kalau dalam konteks bencana, kita tahu sebenarnya bukan hanya tokoh selebritis seperti beliau yang kemudian juga datang berduyun-duyun membantu saudara-saudara di Cianjur. Jadi ini sebenarnya sebuah
aktivitas yang tanda kutip dilakukan oleh semua orang di seluruh Nusantara. Karena memang Indonesia selama 5 periode berturut-turut dikenal sebagai masyarakat paling dermawan sedunia, nomor 1. Jadi tidak heran siapapun itu ketika ada bencana nasional, pasti semua orang kan berlomba-lomba untuk membantu. Tapi catatannya, memang bagi seorang tokoh atau selebritis yang pernah melakukan kekhilafan atau kesalahan, maka tidak dengan mudah kemudian publik menerima perilaku positifnya dengan citra yang tulus. Ini harus disadari oleh para tokoh dan selebritis. Oleh karenanya, dalam teori reputasi manajemen, yang perlu dilakukan adalah kesabaran dari siapapun yang ingin kembali mendapatkan atau merebut hati publik. Yang kedua, dia harus mampu secara konsisten melakukan kebaikan yang sama, baik itu ada sorot media ataupun tidak. Jadi masyarakat akan sangat mengharapkan sebuah perilaku yang otentik atau yang asli. Bukan hanya karena ada satu momentum yang kemudian tokoh atau selebritis tersebut menggunakan momentum itu untuk menunjukkan juga bahwa yang bersangkutan peduli. Itu bukan hal yang salah, tapi sekali lagi untuk merebut hati dan kepercayaan publik butuh proses yang tidak sederhana. Ya jangan kintik lengannya nih ya. Enggak. Kan main bola. Bilar. Kentutnya salah saya. Kentutnya salah saya. Kentutnya salah saya. Kentutnya salah saya. Ya, bentar. Bang Bilar. Bisnis Jepang aja sih. Iya. Kemarin kayaknya asik banget tuh, Bang. Bisnis Jepangnya, Bang. Gimana, Bang? Hah? Bang, udah kembali pengajian rutin ya, Bang? Soal bisnis saja kita Ya, kalau kajian rutin kan memang dari gimana Bang? Terjatuh dibikin judul di sini. Gara-gara Kadang-kadang nggak sih Bang, kan banyaknya hujan. liburan ke Jepang gimana Bang? Bang akan libur ke Jepang mana Bang? Mas, tangga. Namanya sorry. Bang Pi, sedikit Bang Pi. Bang Pi, belakang dulu. Mundur dulu. Masuk. Baru masuk mobil. Ya. Mundur enggak semua? Mundur. Pandol jauh nih. Mundur. Itu patah tuh nanti tuh tiga orang. Mundur. Jangan paksa viral, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Dikit aja Bang Bilar. Enggak apa-apa. Lepas guys, lepas. Biar enggak apa-apa. Buat saya yang ditampilkan oleh Rizky Bilar itu adalah sebuah ekspresi sarkas ya, ekspresi sinism, bahwa cuman masalah perasaan dia aja dia keluarin, bahwa dia udah capek menghadapi berbagai macam hal yang sedikit-sedikit dia salah, walaupun memang banyak yang kemudian dia memang salah terbukti gitu ya, dan kasus dia terakhir dengan Lesti, tetapi memang kan nggak selamanya dia cuman salah terus gitu. Memang ada saatnya dia benar, saatnya dia memang salah. Kita perlu lihat itu proporsional juga. Jadi ini ekspresi lelah dia aja, dia sarkas gitu ya, dia nyindir gitu. Itu aja sih, nggak ada masalah terlalu berhati-hati, itu lebay. Masalah kemudian dia marah segala macam, enggak, itu aja. Ini capek dan dia cuman butuh untuk venting, untuk keluar dari perasaan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.